Sorry. Nanti Ibu akan cek di rekaman dan juga screenshot daripada yang hadir hari ini. Kalau yang asinkronus, maka nanti presensinya Ibu lakukan maksimal di hari Rabu. Di hari Rabu berdasarkan penyelesaian aktivitas yang sudah teman-teman kerjakan. Gitu. Dan teman-teman bisa melihat presensi minggu ini sudah masuk atau belum maksimal H+1. Jadi misalkan kita bertemu di hari Kamis, maka untuk presensi hari Kamis ini teman-teman bisa cross-check di My UPJ apakah sudah Ibu lakukan atau belum. Maksimalnya itu di H+1 berarti hari Jumat besok. Kalau belum masuk silakan hubungi Ibu, ya Ibu lupa info. Ibu tidak bikin forum WhatsApp grup ya. Kalaupun nanti ada informasi seputar kelas akan Ibu sampaikan lewat email atau mungkin Ibu sampaikan lewat email sih sebenarnya. Kenapa Ibu nggak bikin WhatsApp group? Sudah terlalu banyak. WhatsApp group itu jadi primadona saat ini. Semuanya orang aktif dengan chat, pusing sendiri gitu, dan sering tertinggal informasi dengan chat itu gitu. Karena kita sama-sama sibuk ya sudah. Ibu lebih senang kita berkoordinasi menggunakan email. Email itu akan terdokumentasi. Lebih enak karena chat kita mungkin kadang kalau sudah error hilang percakapan gitu ya. Kemudian kalau misalkan lupa untuk melihat, membaca, telat respon, teman-teman nanti kecewa gitu. Insya Allah kalau lewat email Ibu akan lebih cepat merespon ketimbang menggunakan WhatsApp. Jadi kita kurangi koleksi WhatsApp ya. Koleksi sampah data, benar nggak? Pernah terpikir nggak sih chat kita itu disimpan di mana sih gitu ya? Disimpan di cloud, nah, itu akan menjadi bank sampah dari WhatsApp. Oke ya, silakan di capture. Ini WhatsApp saya dan ini email saya. Silakan WhatsApp saya kapanpun Anda butuh konfirmasi. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya di sini atau bisa juga hubungi saya di email office. Jadi pastikan Anda sudah aktif menggunakan email student. Seperti itu ya penjelasannya ya, Alivia, untuk presensi. Jadi presensi itu hanya Ibu yang lakukan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Belum? Oke, kita mulai dengan pembelajaran. Sebelum mulai saya kasih cuplikan video deh, biar enak gitu ya, biar ada hiburan. Kalau ceramah terus nanti boring takutnya. Bentar, kita klik. Masih terlihat ya tampilannya ya? Masih, Bu. Bentar. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say Suaranya terdengar nggak? Terdengar ya? Oke. Hi guys! Do you have time for a few quick questions? I see you're having a lot of fun, but do you ever stop and think if what you do is sustainable? And do you know what sustainable development means? Sustainable development. Wait, ada yang masalah dengan English conversation nggak? Di sini kebetulan nggak ada subtitlenya. Kita lanjut atau saya mau aktifkan subtitlenya? Gimana? Ada yang error nggak kalau kita dengerin video dengan itu? Ini diam ini maksudnya nggak ada masalah atau ada masalah nih kira-kira? Nggak ada masalah kayak Bu. Nggak ada masalah ya? Oke. Oke, saya ulangi lagi share screen-nya. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke. Hi guys! Do you have time for a few quick questions? I see you're having a lot of fun, but do you ever stop and think if what you do is sustainable? And do you know what sustainable development means? Sustainable development is to make the world a better place for everyone now without destroying the possibilities for the next generations. If you wonder if something is sustainable, you can ask yourself,
Can we do this over and over again forever? Sustainable development means that we need to keep three things in mind at once: social progress, economic development, and climate and environment. First of all, we have to take care of our planet. We have many natural ecosystems that must be in balance in order for us to live here. The climate system is one of them. This system ensures that the temperature is correct and that the atmosphere emits exactly the right amount of solar energy. When we emit harmful greenhouse gases, such as CO2, we clog the atmosphere. This changes the temperatures on Earth, which again affects our development. How we produce and use energy is incredibly important. Oil and coal are examples of energy we may run out of. Water, wind, and sun, however, will always be here. Using the lasting sources of energy that renew themselves is good for the planet and can provide jobs for years to come. Economics. Almost everything we develop, buy, and trade starts with nature. The smarter we use our natural resources and the better systems we create for a fair distribution, the more sustainable we are. One way to contribute to a more uneven distribution is to be more aware of what we buy and how it is produced. A football is a good example. It travels far before it reaches the football players. First, the materials are made. Then, they print the logo somewhere else before a third country sews it all together. One single football sees the whole world before it reaches its goal. This journey ties us together. If we are to win the battle for a sustainable future, we have to play with fair rules that applies to everyone. Social progress. We humans are part of nature, but we're also important resources for the world. Just like water, the forest, and the sun, we have minds that can create the strangest and most creative things. But for us to be the best versions of ourselves, there are certain things that must be in order, like having equal opportunities to education, safety, food, and medicine. This provides greater opportunities for us as human beings, but also for the planet. We just have to think in new ways. These three must work together. That is sustainable development. And there is actually a plan for this. All the countries of the United Nations have agreed on a joint plan for sustainable development. But for the plan to work, we need to cooperate, and we need you to be on board. Are you with us? Ibu, mohon maaf, Bu, masih ke-mute. Commute, Oh, Bu. maaf. Oke. Apa yang teman-teman bisa simpulkan dari hasil tontonan video barusan tentang konsep pembangunan berkelanjutan? Apa yang teman-teman pahami tentang pembangunan berkelanjutan? Silakan, sampaikan. Ibu, saya mau coba, Bu. Silakan. Jangan malu-malu ya, jangan takut salah. Silakan. Ya, Bu. Kalau sepemahaman saya, SDGs atau Sustainable Development Goals itu, sepengetahuan saya juga, itu adalah persetujuan dari bangsa-bangsa, di mana itu ada kurang lebih 17 pencapaian, dan itu ada tiga aspek, mulai dari sosial, ekonomi, sama lingkungan, di mana untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia dan bumi ke depannya. Gitu. Oke, jadi pembangunan berkelanjutan itu lebih berbicara tentang apa? Dari 17
goals yang disampaikan dari SDGs itu dia berbicara tentang apa, Jihan? Tentang program-program pencapaian supaya kedepannya kemaslahatan manusia dan bumi ini tetap terus terjaga sih, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Alivia atau Jihan nih panggilannya? Jihan, Bu. Jihan, terima kasih Jihan. Silakan yang lain. Apa yang Anda pahami dari pemutaran video barusan tentang konteks pembangunan berkelanjutan? Apa itu pembangunan berkelanjutan? Bu, saya mau coba. Silakan. Silakan. Dari yang saya pahami, pembangunan berkelanjutan ini lebih ke ningkatin awareness untuk sustainable living, untuk kita mengurangi kerusakan-kerusakan yang terjadi untuk lingkungan dan alam, dan dan bikin program-program yang bisa meningkatkan program-program yang bisa membawa masyarakat untuk lebih aware sama climate change sih, Bu. Oke. Terima kasih. Ini Ibu panggilnya siapa? Fidela atau? Fidela. Thank you, Fidela. Silakan satu lagi mungkin mau kasih pendapat dari video yang tadi Anda lihat, kira-kira apa ya pembangunan berkelanjutan itu? Saya mau coba, Ibu. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Olivia. Menurut saya, pembangunan berkelanjutan itu gimana caranya umat manusia itu bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk keberlangsungan kehidupan manusia ke depannya sih, Bu. Jadi, gimana caranya kita berjaga-jaga suatu saat nanti kita nggak kekurangan suatu apapun gitu. Oke, terima kasih ya. Yang dijelaskan tadi oleh Jihan, Fidela, dan juga Olivia itu benar ya, bahwa pembangunan berkelanjutan ini memberikan kita satu pengetahuan bagaimana caranya apa yang kita nikmati hari ini itu tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi seterusnya. Gitu ya. Hari ini tahun 2021 kita masih bisa menghirup udara bersih. Kita masih bisa mengkonsumsi air bersih. Kita bisa menikmati rumah tinggal yang layak. Kita masih bisa mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita masih ingin bahwa kita masih bisa mendapatkan sumber ekonomi. Kita ingin bahwa pendidikan hari ini yang kita rasakan juga nanti akan dirasakan oleh adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, gitu ya. Berkelanjutan itu kan artinya adalah dia itu terus tidak terputus. Harapannya adalah kondisi yang baik hari ini juga tetap bisa dirasakan baik pula oleh generasi yang akan datang. Tetapi bagaimana? Lihatlah kondisi di sekitar kita gitu ya. Dari polusi udara deh, kita ambil contoh misalkan. Apakah kondisi polusi udara Tangerang Selatan, Jakarta, Bali, Jawa tahun ini itu sama dengan kondisi udara 10 tahun sebelumnya? Tahun 2011. Apakah sama dengan 20 tahun sebelumnya? 2001. Apakah sama dengan 30 tahun sebelumnya? Tidak. Semakin baikkah polusi udara kita atau semakin buruk? Semakin buruk, Bu. Semakin buruk. Kira-kira pemicu buruknya kualitas udara itu apa ya? Kegiatan yang dilakuin sama manusia sih, Bu. Kegiatan, bisa mungkin lebih spesifik? Yang bisa mengakibatkan bahwa polusi itu akan menjadi satu hal yang mungkin mematikan. Mematikan ekosistem tentunya, tidak hanya manusia, tetapi ada ekosistem lainnya seperti hewan, seperti tumbuh-tumbuhan, atau sumber daya yang lainnya. Pemicunya apa ya? Aktivitasnya apa? Global warming. Global warming, apalagi yang bisa memperburuk kualitas udara kita? Mobilisasi, Bu. Mobilisasi, apalagi? Berkurangnya tumbuhan dan tanaman, Bu. Berkurangnya tumbuhan dan tanaman, apalagi?
Merokok, Bu. Merokok. Apalagi? Oh, nggak kebayang kalau semua masyarakat di Indonesia merokok ya, apa jadinya kualitas udara kita? Ya. Pabrik, Bu. Faktor daripada pabrik. Silakan, apalagi? Penggunaan transportasi, Bu. Penggunaan transportasi ternyata banyak dan semua itu dipicu oleh manusia. Pernah nggak sih kita lihat seekor ayam bawa mobil? Enggak. Pernah nggak sih kita lihat kambing merokok? Enggak. Pernah nggak sih kita lihat burung hilir mudik mobilisasi yang memperkeruh kondisi polusi udara? Enggak. Ternyata pemicunya adalah manusia sendiri. Nah, kalau hal ini kita biarkan, apa yang terjadi di kemudian hari? Bisa jadi kualitas udaranya semakin parah. Kalau kualitas udara sudah parah, bisa jadi angka penyakit akan semakin tinggi, angka kematian akan semakin tinggi, orang jadi nggak nyaman untuk hidup. Benar nggak? Di pembangunan berkelanjutan, kita coba mencari tahu, kira-kira apa sih sumber-sumber masalah lingkungan yang saat ini sering kita hadapi. Banyak banget. Kalau kita di Indonesia ini banyak banget. Polusi udara, masalah pendidikan, perbedaan gender, kemudian ada lagi masalah air gitu ya, masalah ekonomi, pengangguran, kriminalitas, itu semua masalah yang kita hadapi setiap hari. Kalau kita lihat setiap kali pergantian kepemimpinan, yang akan dijanjikan untuk diperbaiki juga seputar-seputar itu saja. Dan masalah tersebut tidak hanya dirasakan di Indonesia, di seluruh negara. Tapi memang ada negara-negara yang memang sudah sadar. Tadi teman-temanmu bilang, ada temanmu tadi bilang siapa tuh? Menimbulkan awareness-nya kita. Sejauh apa sih kita peduli dengan kondisi lingkungan kita? Bagaimana dengan jumlah populasi? Semakin berkurang, atau sama, atau semakin meningkat nih jumlah populasi kita di Indonesia? Semakin bertambah ya. Apakah jumlah masyarakat Indonesia tahun 2010 dengan 2021 sekarang sama? Beda, Bu. Beda. Bertambah. Bertambah jumlah populasi berarti bertambah jumlah kebutuhan, benar nggak? Orang semua butuh udara bersih, orang semua butuh air bersih, orang semua butuh kendaraan, orang semua butuh uang, orang semua butuh pendidikan. Semuanya bertambah. Tapi bagaimana yang menyediakan? Apakah yang menyediakan itu mampu untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut? Tidak. Di Indonesia kita masih jumpai wilayah kumuh nggak sih? Masih ya? Masih. Kita masih jumpai kasus banjir nggak sih? Masih. Kita masih jumpai gelandangan nggak sih? Masih. Artinya masalah itu belum solve di Indonesia. Dan di negara-negara lain juga sama. Ada nggak sih negara lain yang terbebas dari kasus air? Ada nggak sih negara lain terbebas dari kasus pengangguran? Belum ada. Artinya semua negara itu menjumpai hal yang sama. Tapi yang membedakan adalah tingkat kemiskinannya. Apakah semua negara itu memiliki level yang sama di jumlah kemiskinan? Enggak. Kalau teman-teman tahu negara apa sih yang paling miskin? Dan negara apa yang paling kaya? Yang teman-teman tahu. Negara apa yang paling buruk kualitas udaranya dan negara apa yang paling bagus kualitas udaranya? Negara apa yang pendidikannya paling rendah dan negara apa yang pendidikannya paling baik? Indonesia punya tingkat pendidikan di level apa? Teman-teman tahu nggak? Ya, ini sudah jadi tugas tugas kita sebagai mahasiswa untuk mencari tahu. Indonesia, kalau dari sisi pendidikan, teman-teman, kalau kita berbicara lingkup nasional, kalau kita alhamdulillah masih di Pulau Jawa, dari 7 pulau yang ada di Indonesia, Jawa
itu termasuk pulau yang menghasilkan tingkat pendidikan yang paling tinggi. Rata-rata di Jawa itu sudah sampai level sarjana atau mungkin level pasca sarjana. Tapi ternyata kalau di lingkup nasional berarti seluruh wilayah Indonesia, ternyata tingkat pendidikan Indonesia itu masih di level sekolah menengah pertama atau SMP. Dan negara kita masih jauh tertinggal, nggak usah dibandingkan dengan Jerman yang sudah hebat banget. Bandingkan dengan negara tetangga. Dengan Malaysia saja kita sudah tertinggal jauh. Malaysia secara nasionalnya mereka sudah ada di tingkat sekolah menengah atas. Singapura udah sampai di level sarjana. Indonesia masih di level SMP. Jadi kalau teman-teman lihat fenomena saat ini, kenapa ya kok pengangguran di Indonesia itu banyak gitu? Coba tanya, coba kita kaji. Jangan-jangan dampak pengangguran itu adalah mereka-mereka yang belum sanggup memenuhi kebutuhan industri. Industri misalkan menerima pekerja saat ini minimal pendidikan di jenjang S1. Lah kalau kita masih di level SMP, berarti sudah terjawab kenapa banyak jumlah pengangguran di Indonesia. Oke. Gitu. Jangan merasa iri kalau misalkan banyak industri kita saat ini lebih merekrut orang-orang asing. Karena memang mungkin orang-orang asing secara jenjang pendidikan sudah memenuhi kualifikasi industri gitu. Bersyukurlah kita sehingga hari ini masih mendapatkan kesempatan untuk duduk di jenjang perguruan tinggi. Dan jangan sia-siakan itu. Banyak kok Bu, kalau di daerah Tangerang Selatan sendiri teman-teman, setiap tahun kurang lebih 4.000 lulusan dihasilkan di Tangerang Selatan. 4.000 lulusan artinya apa? Persaingan kalian untuk mendapatkan pekerjaan di dunia kerja itu adalah bersaing dengan 4.000 orang. Jangan tanya kenapa saya belum terima kerja, mungkin Anda belum memiliki syarat yang dibutuhkan oleh industri. Makanya perguruan tinggi juga menghimbau kepada mahasiswa, yuk kita juga menjadi pionir untuk membuat lapangan pekerjaan lewat entrepreneur yang bisa kita buka, lewat usaha-usaha yang bisa kita buka. Nah, oke lah, kita sekarang nggak belajar entrepreneur. Kembali ke masalah lingkungan. Karena jumlah populasi yang banyak, artinya jumlah kebutuhan juga akan banyak. Ya, kenapa kok masih ada masalah sampah? Kenapa masih ada masalah banjir? Kenapa masih ada masalah polusi udara yang jelek? Pandemi ini membuat bumi kita bernafas. Pandemi itu kita rasakan mulai tahun apa dan bulan berapa, masih ingat nggak? Kapan kita mengalami krisis pandemi ini? Maret 2020 ya, Bu? Maret 2020. Iya, Satu tahun pasca pandemi, kondisi udara di Jakarta bersih. Kenapa? Karena pembuangan emisi kendaraan berkurang total. Semua orang ada di rumah. Oke. Gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan. Bayangkan satu rumah tangga bisa punya 6 mobil. Keenam-enamnya keluar. Ayah pergi pakai mobil sendiri, ibu arisan pakai mobil sendiri, anak kuliah pakai mobil sendiri, semua pakai mobil sendiri. Apakah kita bisa menahan bagian showroom untuk menjual mobil? Tidak bisa. Itu lahan ekonomi mereka. Kalau mereka tidak menjual kendaraan, mereka tidak mendapatkan pendapatan. Oke. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Banyak hal. Salah satunya mungkin dengan menerapkan sistem jalan berbayar, itu untuk membatasi. Salah satunya lagi adalah dengan menyediakan transportasi massal, itu adalah satu solusi. Dengan menggunakan transportasi massal, maka jumlah kendaraan, jumlah emisi gas buang itu akan bisa ditekan. Polusi udara itu akan bisa terjaga. Dan nanti generasi berikutnya, mereka juga masih bisa menikmati kualitas udara yang baik. Ya. Jakarta jadi salah satu kota tujuan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Konon katanya di Jakarta punya pendapatan penghasilan yang paling tinggi dibandingkan
dibandingkan dengan kota-kota lain. Konon katanya kalau di Jakarta itu mencari pekerjaan lebih gampang dibandingkan kota-kota lain. Gitu ya. Konon di antaranya bahwa Jakarta itu punya semua fasilitas masyarakat yang lengkap. Asal ada duit bisa gitu ya. Akibatnya apa? Orang yang salah dalam menentukan strateginya, ikut ke Jakarta, kalah bersaing, mereka tetap memaksakan untuk bertahan di ibu kota, makanya kita nggak bisa hindari yang namanya lingkungan kumuh, pengangguran, gelandangan, karena itu adalah ulah daripada manusia itu sendiri. Jumlah yang banyak di Jakarta, penduduknya, itu akan menghasilkan sampah-sampah juga. Nah, sampah kalau misalkan TPA sudah tidak lagi bisa menampung buangan sampah dari rumah tangga, yang terjadi apa? Sampah dibuang ke selokan, ya enggak? Sudah ada tong sampah, masih saja buang sampah tidak di tempatnya, gitu. Berarti kalau sudah semua populasinya ke Jakarta, berarti kan pemerintah setempat wajib menyediakan tempat tinggal. Lahan-lahan hijau akhirnya dipaksa untuk membangun gedung-gedung tinggi, mal untuk memenuhi ekspektasinya masyarakat gitu ya. Masyarakat kota tuh senangnya ke mal, ya sudah kita bangun mal di sini. Akibat dari bangun mal, kontur tanah menjadi bermasalah, air akan menjadi bermasalah karena semuanya akan disuplai ke gedung-gedung tinggi tersebut yang tadinya rumah tangga bisa menikmati air bersih, tapi karena ada mal di dekatnya itu akan menjadi terganggu. Sampah, transportasi, semuanya menjadi terganggu. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan, salah satu cara untuk kita bisa menekan itu adalah teknologi. Teknologi dipercaya sebagai salah satu konsep yang dapat mempercepat pembangunan ini. Kita melihat bahwa, kalau saya masuk ke materi gitu ya, nah kita melihat bahwa dulu orang berprinsip pembangunan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Namanya juga bangunan, Bu, ya enggak? Tempat tinggal, jalan, kemudian sekolah, fasilitas umum seperti rumah sakit, dan yang lainnya. Semuanya tentang fisik. Kalau berbicara tentang fisik, berarti nggak jauh-jauh dari ekonomi. Ada sumber ekonomi, maka bisa terbangun. Benar nggak? Ada anggaran, maka bisa terbangun fasilitas publik. Tapi penerapan yang sifatnya fisik, yang kalau di sini istilahnya adalah pembangunan konvensional, itu ternyata memiliki dampak yang negatif. Ada dua dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama adalah dampak kepada sosial. Kenapa dampak sosial? Pasti timbul yang namanya kesenjangan, perbedaan. Di Jakarta paling bisa kita lihat orang yang kaya banget, orang yang miskin banget. Kesenjangannya tinggi. Mereka yang mampu, mereka bisa menikmati tempat tinggal yang layak, air yang bersih, listrik yang memadai, pakaian yang bagus gitu. Tapi mereka-mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya mereka, akhirnya kita lihat seperti ini nih di gambar yang paling atas. Masih ada nggak di Jakarta? Masih. Masih ada nggak di Surabaya? Ada, gitu ya. Masih ada nggak di Kalimantan? Ada, gitu ya. Karena tingginya populasi, tingginya kebutuhan. Yang kedua, kalau sudah berdampak kepada kesenjangan, ternyata dia juga berdampak kepada lingkungan. Anda bayangkan, kebutuhan kita yang banyak, Indonesia itu sektor kehutanannya itu sangat baik, sangat bagus, sangat luas. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki sumber daya alamnya yang luar biasa dan melimpah. Tapi kalau ini dikeruk, ini hutan ya teman-teman. Di sebelah kiri bentuknya ini masih bagus. Salah satu fungsi hutan apa? Yang teman-teman tahu. Tahu nggak fungsi hutan itu apa sih? Sumber oksigen. Sumber oksigen. Apalagi? Paru-paru bumi, Bu. Paru-paru bumi. Apalagi? Pemeliharaan suhu, Bu. Suhu. Apalagi? Tempat menyerapnya air, Bu. Tempat menyerapnya air sehingga bisa mengurangi banjir. Apalagi? Tempat tinggalnya binatang-binatang, Bu. Ya benar, tempat tinggalnya binatang. Apalagi? Menjaga ekosistem, Bu. Yang menjaga ekosistem. Dan yang terpenting adalah dia penyuplai kita semua. Ya.
Anda pakai baju hari ini disuplai oleh hutan. Oke. Kok disuplai dari hutan, Bu? Bukannya dari Lazada? Ya enggak. Lazada mah cuma marketplace doang. Suplai utama dari baju kita itu adalah hutan. Karena baju itu dipintal dari benang, benang dipintalnya dari kapas. Kapas hidupnya di hutan. Ya ada kok Bu kebun kapas, ya ada kebun kapas. Tapi dominannya adanya di hutan. Kertas yang Anda gunakan untuk menulis sumbernya juga dari hutan kan? Dari pelepah kayu. Meja belajar Anda di rumah, tempat tidur Anda di rumah juga disuplainya dari hutan, teman-teman. Anda bayangkan kalau hutan kita gundul seperti ini, siapa lagi yang akan bisa memenuhi kebutuhan kita selain hutan? Apakah hutan itu gampang untuk dikelola? Apakah tanam satu pohon langsung bisa jadi hutan minggu depan? Butuh ratusan tahun. Ya, bahan tambangnya kita mau ambil untuk membuat keramik dan segala macam juga itu dari hutan. Kalau itu semua dikikis hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia hari ini, terus nanti generasi depan kita mau hidup pakai apa? Mau pakai bajunya dari mana lagi? Dari plastik. Terus mereka nanti mau mengerjakan segala sesuatunya dari mana? Nggak ada. Sumbernya udah habis. Nah, kembali tadi ke teknologi, kenapa Bu teknologi mempercepat? Teknologi itu menjaga dari yang namanya kehabisan pengerukan daripada sumber-sumber daya alam yang ada. Contoh, dulu kita belajar, kita menggunakan buku. Buku itu terbuat dari kertas, kertas itu diambil dari pelepah kayu yang sudah diolah gitu ya. Kemudian saat ini adanya teknologi, kita nggak perlu lagi menulis pakai kertas lagi. Kita sudah berbasis file. Artinya apa? Ada sekian banyak kayu di hutan yang diselamatkan karena teknologi. Oke. Contoh lainnya adalah dulu kalau kita mau belanja, katakanlah belanjanya ke Tanah Abang, harus keluar, harus mengeluarkan bensin dibakar, emisi buangnya akan merusak kualitas udara. Saat ini dengan adanya teknologi, nggak perlu kemana-mana, cukup gerakan jempol Anda, barang yang Anda ingin beli akan datang ke rumah. Oke. Dulu, kalau kita mau belanja, mau bayar sesuatu, pasti pakai uang. Dan uangnya dominannya adalah uang kertas. Gitu. Uang kertas terbuat dari apa? Sumbernya dari mana? Dari hutan juga. Hari ini dengan teknologi kita udah nggak lihat lagi mungkin peredaran uang kertas karena semuanya digantikan dengan e-money. Ya. Kita hanya bisa melihat nominal di layar kita, di saldo kita. Setelah itu nanti dengan saldo tersebut kita bisa bayar. Oke. Dulu kalau kita mau belajar, kalau kita mau sekolah, ya mungkin sampai hari ini ya kalau nggak pandemi, kita harus ke sekolah. Anda mungkin sering melihat berita atau mungkin Anda salah satu bagiannya, kalau awal tahun akademik itu Jakarta macet total. Karena semua orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah. Adanya pembelajaran online, itu semua bisa ditekan. Macet bisa dikurangi, polusi udara bisa dikurangi, konsumsi sumber bahan bakar juga bisa dikurangi. Kalau kendaraan semua keluar, mereka butuh BBM. Kalau BBM dipakai setiap hari habis, Anda tahu BBM hasil diprosesnya dari mana? Dari endapan fosil. Tapi apakah fosil yang hari ini mati, minggu depan udah bisa jadi bahan bakar? Enggak. Butuh ratusan juta tahun, gitu kan ya. Kalau semua bahan bakar habis dipakai sama manusia yang hidup di tahun 2021, orang yang ada di generasi berikutnya mau kemana-mana pakai apa gitu. Makanya ada inovasi lagi gitu. Apa sih sumber daya yang tidak bisa habis gitu ya? Sumber daya yang tidak bisa habis itu apa, teman-teman? Selalu ada dan nggak pernah habis. Matahari, udara, itu adalah yang tidak pernah habis, selalu ada. Air termasuk yang selalu ada. Makanya orang sudah
sudah lama ya kita mendengar ada mobil dengan bahan bakar surya. Pernah dengar? Mobil dengan bahan bakar air. Mobil dengan bahan bakar listrik. Wah, kalau air enak dong, Bu, ya. Nggak perlu beli BBM mahal. Iya, tapi harga mobilnya lebih mahal dibandingkan BBM. Tapi orang sudah berinovasi sudah lama. Dan itu didominasi oleh mereka-mereka yang ada di negara Eropa. Mereka sudah melihat itu jauh-jauh hari. Pembelajaran daring seperti ini contohnya gitu ya. Itu sudah diterapkan oleh mereka sejak tahun 2000-an. Kita kapan? Kita juga terjadi ini gara-gara pandemik, ya nggak? Kalau nggak ketemu pandemik, jarang mungkin orang mahasiswa yang tahu pembelajaran online, benar nggak? Teknologi yang kita terapkan dalam pembelajaran online ini bisa membantu saudara-saudara kita di Papua untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Dulu, saudara-saudara kita yang di Papua mau belajar ke Jakarta, itu mikirnya banyak. Kenapa? Biaya terlalu besar. Biaya kuliah harus mereka pikirkan, biaya hidup harus mereka pikirkan. Tapi dengan adanya teknologi, semua itu bisa dimudahkan. Mereka nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk kuliah, cukup mereka di Papua sana mengandalkan teknologi untuk ikut kelas-kelas pembelajaran online seperti ini. Dan di Indonesia memang belum banyak perguruan tinggi yang murni menyelenggarakan pembelajaran secara online. Yang sudah kita tahu adalah universitas terbuka ya, tapi kan terbuka itu khusus untuk yang profesinya pendidikan. Selain itu adalah BINUS. BINUS itu sudah menyelenggarakan PJJ sejak tahun 2000-an. Makanya di BINUS itu banyak banget mahasiswa dari khususnya di wilayah-wilayah 3T. BINUS itu bisa merekrut ribuan setiap angkatan, teman-teman. Misalkan dari prodi informatikanya BINUS gitu ya, satu angkatan PJJ itu bisa sampai 7.000 loh mahasiswanya. Gitu. Karena apa? Karena akses ini mempermudah orang untuk melakukan aktivitas. Teman-teman merasakan nggak sih dengan adanya teknologi, semua aktivitas itu jadi mudah? Kalau kita belanja ke Tanah Abang, harus mengunjungi beberapa toko untuk bisa menentukan atau memutuskan, ya saya beli ini deh gitu. Tapi harus jalan dulu, bener nggak? Jarang kalau kita belanja itu datang ke satu toko langsung beli. Kecuali itu kalau kepepet waktu. Tapi kan kalau seninya kita belanja kan enggak ya. Jalan ke satu toko, pindah ke satu toko lagi, atau bisa jadi 10 toko yang datangi akhirnya nggak ada yang beli gitu. Tapi dengan adanya teknologi, teman-teman mungkin sekarang sudah punya akun Lazada, teman-teman mungkin sudah punya akun Shopee, gitu ya. Kalau mau belanja baju, tinggal lihat katalog kan ya. Satu hari bisa mengunjungi berapa toko? Bisa banyak kan, gitu. Teknologi berarti terbukti untuk memudahkan kita, dan teknologi terbukti juga untuk mendukung yang namanya pembangunan berkelanjutan ini. Semua orang akan diajak untuk care dengan lingkungannya. Nah, tadi Jihan sudah bilang bahwa pembangunan berkelanjutan itu benar, ada 3 pilarnya. Pilarnya itu diantaranya adalah ekonomi, manusia itu sendiri atau sosial, dan juga ekologi atau lingkungan. Ketiga-tiganya ini saling beririsan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan SED ini, pembangunan ini, itu sangat bisa diwujudkan kalau kita memanfaatkan teknologi. Kita sering mendengar bahwa Indonesia cukup rentan dengan masalah musibah alam, gitu ya. Katakanlah saudara kita yang ada di Palopo sana sedang diuji dengan bencana banjir bandang misalkan. Nah, kalau tidak ada teknologi, maka mungkin akan sulit bagi kita memberikan bantuan kepada mereka. Kita harus ke sana dulu, tapi kalau harus ke sana juga lihat kondisinya seperti apa. Kan kita nggak sekonyol-konyolnya langsung datang ke sana kan ketika mereka menghadapi bencana. Tapi dengan adanya teknologi, kita bisa menghimpun semua orang-orang yang ada di Indonesia untuk peduli. Apakah kita membuat namanya
aplikasi donasi untuk umat yang ada di Palopo gitu ya, sehingga meskipun mereka dihadapkan dengan bencana alam, kita yang jauh di sini di Tangerang Selatan tetap bisa mengulurkan bantuan untuk mereka. Teknologi yang akan membantu itu. Makanya di Indonesia sekarang juga proyek-proyek palaparing itu adalah masih diteruskan oleh Pak Jokowi untuk apa? Untuk menghidupkan wifi di setiap pelosok Indonesia. Termasuklah juga dengan pembangunan jalan yang terhubung. Agar apa? Ketika kita ingin memberikan bantuan, ada infrastrukturnya, ada jalannya yang bisa kita tempuh untuk mencapai mereka. Nah, di dalam pembangunan berkelanjutan, ini ada 17 tujuan, dan 17 tujuan ini sebenarnya merupakan 17 masalah yang dihadapi oleh setiap negara. Apakah Indonesia hari ini sudah terbebas dari kemiskinan? Belum. Masih ada saudara kita ya yang merasakan itu gitu. Apakah Indonesia saat ini sudah terbebas dari yang namanya kelaparan? Belum. Masih ada saudara kita yang merasakan itu. Atau apakah Indonesia hari ini sudah terbebas dari masalah kesehatan? Tentu tidak. Orang pandemi saja kita sudah jalan 2 tahun gitu ya, itu kan masalah kesehatan, masalah kita bersama. Apakah ada di wilayah Indonesia ini, atau apakah Indonesia sudah terbebas dari yang namanya kasus pendidikan? Apakah semua orang Indonesia itu sudah memiliki pendidikan yang bermutu? Kalau kita sudah memiliki pendidikan yang bermutu, maka negara kita sudah berani untuk menolak para pekerja-pekerja asing. Buat apa kita rekrut orang asing, benar nggak? Kalau orang kita sendiri berkualitas gitu. Dan kita juga nggak boleh marah kalau memang kita belum berkualitas, maka kesempatan itu akan diambil oleh orang. Benar? Ya. Mea, tahu Mea? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Apa Mea? Masyarakat ekonomi ASEAN bukan, Bu? Ya, MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah kita itu bisa, kita orang Indonesia kalau memang berkualitas bisa kok cari kerja di Malaysia, bisa kok cari kerja di Singapura gitu ya. Juga sebaliknya, kita nggak boleh menahan orang asing untuk masuk ke negara kita kalau memang mereka lebih berkualitas dibandingkan kita. Kalau saat ini fenomenanya, Bu, banyak Bu tenaga kerja asing itu direkrut oleh Indonesia. Kenapa kita harus marah gitu? Kalau kita uji kualitas, kita yang akan malu. Ya, perdagangan bebas. MEA itu adalah perdagangan bebas. Jadi setiap negara bisa saling bebas untuk menentukan kebijakannya. Artinya apa? Dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, kita nggak boleh menolak orang asing. Orang asing bisa masuk kapan saja. Gitu. Itu MEA dimulai dari 2005, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, apakah kita di Indonesia itu sudah terbebas dengan yang namanya energi bersih? Belum. Apakah kita sudah memiliki kelestarian laut yang memadai? Belum. Semuanya belum. Ternyata kalau kita lihat 17 yang ada di tujuan ini masih menjadi masalahnya Indonesia. Dan kita belajar pembangunan berkelanjutan adalah kita coba menggali kira-kira ide apa nantinya yang bisa teman-teman usulkan sebagai satu inovasi yang dapat menekan angka yang namanya kerusakan lingkungan. Jadi target nanti dari proposal itu adalah berupa gagasan, kira-kira apa yang bisa kita usulkan sebagai inovasi untuk menekan dan memberlanjutkan namanya pembangunan. Jadi satu semester ini kita akan belajar tentang itu dengan materi-materi yang tadi sudah teman-teman dapatkan. Materi yang akan kita pelajari di semester ini itu adalah tentang ini. Kita belajar tentang apa sih konsumsi dan produksi yang berkelanjutan gitu ya. Apa sih itu air, bagaimana kita mengatasi masalah seputar air, bagaimana kita melihat potret kualitas udara, bagaimana itu teknologi hijau, dan yang lainnya.
Jadi, Ibu berharap dengan adanya materi ini teman-teman dapat memahami apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan, dan sekali lagi materi ini tidak terhenti di sini. Silakan Anda bereksplorasi, browsing terkait dengan pembangunan berkelanjutan untuk memperkaya pengetahuan Anda. Oke? Itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan di pertemuan pertama, ini sifatnya hanya pembuka saja. Sekali lagi, semua materi video pendukung ini sudah terunggah komplit untuk 14 pertemuan di Kolabor. Silakan Anda untuk mengeksplorasinya lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya lewat WhatsApp atau lewat email. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum mungkin kita akhiri pertemuan pertama ini, teman-teman? Ada yang masih bingung dengan pembangunan berkelanjutan? Oke, sepertinya sudah paham. Ibu menyimpulkan kalau dia itu adalah paham. Semoga benar-benar paham ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari temenmu. Apakah di kelas ini sudah ada ketua kelas gitu ya? Teman-teman kira-kira butuh nggak ketua kelas mungkin untuk kontak, kalau ada apa-apa bisa konfirmasi ke dia? Perlukah? Kalau Ibu mungkin kalau teman-teman ada tertinggal informasi atau mungkin bingung, silakan langsung kontak Ibu saja atau kontak Ibu lewat WhatsApp atau email. Tapi sih kalau Ibu lebih senang dikontaknya lewat email, karena email Ibu lebih cepat merespon ketimbang WhatsApp ya. Gitu. Jujur kalau misalkan apalagi kalau misalkan insya Allah seminggu depan Ibu udah kembali ke kampus, kalau Ibu sudah ke kampus biasanya itu handphone Ibu simpan di lemari, bunyi-bunyi dah, karena mengganggu buat saya. Itu salah satu hal yang mengganggu. Teknologi hadir gitu ya, saking memudahkan orang untuk berhubungan, itu bunyi terus, nggak bunyi, bunyi terus gitu. Nah, lebih baik saya jauhkan dari karena kalau keseringan WhatsApp, kerjaan juga nggak beres-beres, bener nggak sih? Sibuk ngebales gitu ya, kerjaan saya nggak beres-beres, mendingan Anda hubungi saya. Kalau mau cepat respon, saya lebih cepat ngerespon Anda lewat email. Gitu. Jadi mungkin tadi pertanyaan dari Hanif mungkin kita nggak ada ketua kelas, atau mungkin ada yang bersedia volunteer jadi ketua kelas? Oh, diam semua ini. Bu, maaf. Nah, silakan. Enggak, saya bukan mau ngajuin, Bu. Saya bukan mau ngajuin. Oh, kirain Ibu, kirain saya, Bu, gitu. Ya, kenapa? Kenapa, kita kan Pasha? punya grup lain nih, Bu. Mungkin nggak apa-apa nggak ada ketua kelas. Nanti kita kalau ada pertanyaan, kita diskusin bareng. Nanti satu orang nanya, kita share bareng di grup aja gitu, Bu. Jadi Oh, boleh. Boleh. Grup lainnya mungkin bisa di-share di kolom chat, biar mungkin yang belum join bisa join. Kayaknya udah deh, Bu, di grup angkatan. Oh gitu, tapi kebetulan ini kan tidak satu prodi ya. Ada yang prodi A, prodi B gitu. Apakah memang sudah tergabung di grup angkatan-angkatan itu berarti Basya semua seluruh prodi Indonesia UPJ angkatan 2019 ya, gitu ya? 2002. Saya nemu di grup juga sih, Bu. Nggak tahu tuh siapa yang ngirim. Kok bisa begitu? Jadi gimana? Terserah teman-teman, mungkin ada yang inisiatif untuk membuat grup di line untuk di kelas ini misalkan. Bu, ya. Saya izin membagikan link grupnya ya, Bu. Di silakan, chat. silakan tuh. Thank you, Isan. Tuh, silakan bergabung tuh. Isan akan chat di kolom chat. Nah, silakan join tuh. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Hanif sudah, ya silakan. Berarti di matkul ini kita lebih berfokus kepada ekologinya ya, Bu ya? Tidak hanya ekologi sih, Jihan. Tadi kan ada 3 pilar ya. Sosialnya ada, ekonominya juga ada. Berarti kalau misalkan nanti proyeknya saya membahas dari aspek ekonomi atau sosial, apakah boleh, Bu? Boleh. Baik, terima kasih, Bu. Karena yang berkelanjutan itu tidak hanya lingkungannya gitu. Sosialnya juga harus berkelanjutan, ekonominya juga harus berkelanjutan gitu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup?
Kalau tidak ada, silakan videonya dinyalakan untuk Ibu screenshot. Yang tidak nyala videonya, tidak Ibu absen. Jangan khawatir. Ayo, Ibu ada 2 batch di sini. Yang belum nyalakan video, tidak Ibu absen ya. Cukup banyak nih yang belum nyalakan video. Oke, sekali lagi, ayo nyalakan videonya. Oke, Ibu screenshot ya. Oh, masih ada nih? Oke. Silakan senyum. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya berpindah ke page yang kedua. Sebentar. Oke, silakan senyum lagi. 1, 2, 3. Oke. Rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti kelas pembangunan berkelanjutan hari ini. Senang berkenalan dengan Anda. Semoga aktivitas perkuliahan selama 1 semester ini berjalan dengan lancar dan semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, kuliah jangan hanya cari nilai ya. Kuliah kalau cari nilai nggak ada manfaatnya, nanti lupa gitu. Lebih baik kita cari ilmu. Dengan ilmu itu nanti kita bisa berbagi, kita bisa mengasah inovasi dan ide-ide kreatif kita. Senang bertemu dengan Anda, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.